Bab 341. Berbicara soal kemampuan memasak. Bisa jadi Chen Yuan adalah salah satu dari sedikit orang yang telah mencapai tingkat keahlian tertentu tanpa peningkatan sistem. Karena sejak usia 10 tahun, ia sudah belajar memasak sendiri. Anak-anak di daerah pedesaan pulang lebih awal. Terlebih lagi, ketika Chen Yuan masih kecil, ia sangat pilih-pilih, sehingga ketika bersekolah, ia tidak terbiasa makan di kantin untuk waktu yang lama, dan bahkan merasa bahwa tingkat masakan bibi kantin tidak sedikit lebih buruk darinya. Selain itu, ibu Chen Yuan, Ma Qiumei, adalah koki terkenal di wilayah 10 mil dan 8 kota. Umumnya, jika ada yang mengadakan pesta pernikahan di desa, mereka akan mengundang Ma Qiumei untuk memasak hidangan. Chen Yuan terpesona oleh ibunya, dan telah menerima biografi ibunya yang sebenarnya, dan bahkan menjadi lebih mahir, tetapi ia jarang memiliki kesempatan untuk menunjukkannya. Selain itu, di antara kemampuan pengobatan ajaib Chen Yuan, ada sistem keterampilan medis yang disebut sistem makanan obat. Sistem ini menggunakan makanan obat untuk membuat makanan lezat, sekaligus menyeimbangkan nutrisi, mengatur berbagai organ tubuh manusia, dan membuat kebugaran fisik seseorang mencapai kondisi puncaknya. Diet obat terbaik tidak hanya dapat mengatur kesehatan tubuh, tetapi juga memiliki rasa yang lezat. Oleh karena itu, Chen Yuan sama sekali tidak perlu meningkatkan keterampilan memasaknya. Selain itu, Chen Yuan juga ingin menguji apakah keterampilan yang belum ditingkatkan melalui sistem dapat diakui. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa peningkatan sistem, bukan? Lagi pula, dia masih memiliki sesuatu yang dia kuasai. Selanjutnya, Chen Yuan mulai memotong daging. Sekilas, pisau yang digunakannya sangat terampil. Ini bukan pura-pura, tetapi memang memiliki dua sisi tajam. Awalnya, kebugaran fisiknya kuat, dan kelincahannya sangat tinggi. Dengan superposisi dua sisi tajam, kecepatan memasak Chen Yuan luar biasa cepat. Tidak hanya enak dipandang, dia juga memainkan berbagai peralatan dapur dengan perasaan mengubah kerusakan menjadi sihir. Akhirnya, dia membuat sepiring nasi goreng telur. Hidangan sebelumnya sebenarnya hanya pertunjukan yang mewah. Inti sebenarnya adalah sepiring nasi goreng telur ini. Tidak mungkin. Chen Yuan tidak yakin tentang memasak hidangan lain, karena Lin Ziluo, Xiao Ruoyu, dan Zhou Ruoxi bukanlah tipe gadis yang kekurangan uang. Dibandingkan dengan kemampuan memasak Chen Yuan, masih ada kesenjangan tertentu antara koki bintang 3 Michelin. Namun, hanya nasi goreng telur ini yang membuat Chen Yuan sangat percaya diri, bahkan koki bintang 3 Michelin pun belum tentu memiliki rasa yang lebih enak darinya. Pertama-tama, beras yang digunakannya adalah beras yang dimasak dengan uap air dan dipanggang dengan kayu bakar, setiap butirnya sangat padat, dan butiran berasnya tidak lengket satu sama lain. Satu persatu, jernih seperti kristal, dan ini adalah beras baru tahun ini. Selain itu, telur yang digunakan juga telur lokal yang baru saja ditelur pagi ini oleh tetangga sebelah. Tidak hanya segar, tetapi juga memiliki nilai gizi tinggi. Dalam pemilihan bahan, ia sangat berhati-hati. Dengan sedikit sayuran hijau dan daging babi suwir, aromanya sangat murni, jauh lebih harum daripada nasi goreng di pinggir jalan. Kakak Chen Yuan, kau begitu bersemangat dalam hidangan ini, lalu kau hanya membuat sepiring nasi goreng telur. Lin Ziluo sedikit terdiam. Meskipun hanya nasi goreng telur, ini bukan nasi goreng telur biasa, ini nasi goreng telur dengan sayuran dan daging babi suwir. Kata Chen Yuan dengan serius. Puff. Xiao Ruoyu tertawa terbahak-bahak, Chen Yuan masih punya sisi lucu seperti itu. Aku akan mencobanya. Lin Ziluo mengambil sendok, perlahan memasukkannya ke mulutnya, dan mengunyahnya 2 kali. Detik berikutnya, bola matanya membulat. 1 sendok lagi. Lolo, bagaimana menurutmu? Zhou Ruoxi bertanya dengan penasaran. Lin Ziluo tidak menjawab, dia makan 1 sendok lagi, sendok demi sendok. Melihat Lin Ziluo seperti itu, Zhou Ruoxi juga menyesapnya. Kemudian, seperti Lin Ziluo, matanya juga membulat. Enak sekali. Nasi goreng telur ini benar-benar nasi goreng telur terbaik yang pernah kumakan. Seenak itu. Xiao Ruoyu juga menyesapnya. Seketika, rasa yang harum dan kaya meledak di lidahnya, langsung menyapu seluruh tubuh. Nasi goreng telur ini tidak banyak bumbu, tidak asin maupun hambar, pas sekali. Panas telur dan nasinya pas. Warnanya merata dan aromanya tajam. Meskipun sangat sederhana, rasanya seperti kembali ke dasar. Banyak orang hanya merasa bahwa makanan ini tidak sulit dimakan. Karena mereka yang makan nasi goreng telur tidak lagi mempedulikan rasa, selama perut mereka kenyang. Tetapi nasi goreng telur Chen Yuan telah membawa setiap detail ke tingkat yang ekstrim. Nasi goreng paling sederhana pun jauh lebih lezat daripada menyantap hidangan lezat dari gunung dan laut. Enak sekali, sungguh enak. Ding! Tingkat keahlian memasak tuan rumah telah mendapatkan pujian bulat dari para penjilat anjing. Selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai keterampilan memasak, dan tingkat keahlian saat ini LV10. Ding!
Karena tuan rumah memahami keterampilan ini untuk pertama kalinya dan sangat dipuji oleh target penjilat anjing, tuan rumah akan mendapatkan hadiah plus 10 poin peningkatan. Poin peningkatan ini hanya dapat memperkuat keterampilan memasak. Petik 2. Ding. Poin penguatan ditambahkan secara otomatis, dan setiap poin penguatan dapat meningkatkan keterampilan memasak selama 5 tahun. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan bonus memasak selama 50 tahun. Nama: Chen Yuan. Usia: 21 tahun. Tinggi: 183 cm. Berat: 75 kg. Kekuatan: 59. Konstitusi: 45. Semangat: 30. Kelincahan: 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status: sangat kuat. Poin penguatan tersisa: 0 poin. Keterampilan: keterampilan medis dokter hebat level 100 bola basket LV60 piano LV60 memasak LV20 menari LV20 bertarung LV5 bahasa Inggris LV5 bahasa Rusia LV5 bahasa Prancis LV5 bahasa Korea LV. Chen Yuan tidak menyangka ini akan terjadi. Tidak menyangka bisa menguasai keterampilan sendiri, dan masih bisa mendapatkan hadiah sistem. Akan lebih baik jika dia menguasai keterampilan memasak lebih awal. Dengan hanya level 10 keterampilan memasak, dia sudah mendapatkan banyak pujian. Sekarang setelah dia naik ke level 60, dia pasti akan berlutut dan memanggilku ayah. Lolo, apa yang kamu makan? Enak sekali. Tepat pada saat ini, Wang Mengmeng dan Yue Ling Suang kembali. Ternyata ketiga gadis itu sangat memuji keterampilan memasak Chen Yuan. Jika nasi goreng telur ini dibuat oleh koki bintang 3 Michelin, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, karena memang sudah seharusnya bisa membuat makanan seenak ini. Kalau tidak, Anda akan menyesal dengan identitas Anda sebagai koki. Tapi Chen Yuan adalah orang kaya. Dia juga seorang seniman, bisa bermain piano, bisa menari, dia juga seorang atlet, bisa bermain basket, bisa berlari cepat, tetapi siapa sangka bahwa bahkan kemampuan memasaknya pun di atas standar. Ini sangat tidak biasa. Kita makan nasi goreng telur. Kemampuan memasak kakakmu benar-benar hebat, kata Lin Ziluo. Kakak, apakah kamu memasak sendiri? Ada lagi. Kakak Yue dan aku hampir kelaparan. Baiklah. Kalian semua sedang menderita hari ini, jadi izinkan saya memasak. Chen Yuan baru saja mendapatkan bonus kuliner 50 tahun. Saatnya menunjukkan kekuatan sebenarnya. Kakak Chen Yuan, apakah kamu tidak ingin membuat nasi goreng telur? Kita hampir kenyang, kamu bisa membuat 2 porsi. Apakah kalian benar-benar kenyang? Tidak apa-apa. Chen Yuan tersenyum tipis. Aku melihatnya mulai beraksi lagi. Kali ini tanpa gerakan-gerakan mewah. Bab 342. Ditambah minyak, garam, kocok telur, dan atur apinya, yang tampaknya merupakan proses yang sangat biasa. Bahkan aromanya tidak sekuat sebelumnya. Tapi kali ini, setelah nasi goreng Chen Yuan selesai, sepiring paprika hijau dan kentang parut ditambahkan. 15 menit kemudian, 2 porsi nasi goreng telur sederhana, ditambah 1 porsi paprika hijau parut dan kentang panggang segar termurah. Mengmeng, Xiao Shuang, ayo cicipi. Chen Yuan membawa 2 porsi nasi goreng dan sepiring kentang ke meja. Wow, aromanya enak sekali, Kak, kenapa nasi yang kau goreng berwarna kuning kemasan? Setiap butirnya terasa seperti mutiara, tanya Wang Mengmeng dengan heran. Benar, kenapa sedikit berbeda dari nasi goreng tadi? Rasa nasi dan telurnya menyatu dan serasi, dan tidak meluap. Ini terlalu menakjubkan. Lin Ziluo melirik Chen Yuan. Dan kentang parut ini, yang dipotong terlalu tipis, sepertinya agak berbeda dari kentang parut yang pernah kumakan sebelumnya. Xiao Ruoyu menelan ludah. Dia tidak tahu mengapa dia menelannya. Kelihatannya enak. Begitu mencium aromanya, air liurnya langsung menetes. Jelas tidak terlalu lapar, mengapa ingin makan sebanyak ini? Aku akan mencicipi dulu. Wang Mengmeng mengambil sesendok nasi dengan sumpit. Boom! Perasaan yang sangat lezat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa dan teksturnya yang meledak-ledak menghantam indera perasaannya dengan hebat. Membuat seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan yang luar biasa dari tubuh hingga jiwa. Perasaan ini benar-benar membuat orang merasa lebih bahagia daripada cinta. Terlalu enak. Enak sekali. Wang Mengmeng mulai mengambil beberapa suapan besar nasi. Jika bukan karena mulutnya yang relatif kecil, dia hampir akan memenuhi piring itu dengan mulutnya. Mengmeng, makan pelan-pelan, tidak ada yang akan menangkapmu, jangan sampai tersedak. Lin Ziluo menepuk bahu Wang Mengmeng, mengambil sendok, menyendok nasi goreng ke dalam mangkuk Wang Mengmeng, dan memasukkannya ke mulutnya. Ia pikir nasi goreng telur ini rasanya sama seperti sebelumnya. Meskipun enak, rasanya tidak seenak yang dikatakan Wang Mengmeng. Tapi setelah Lin Ziluo selesai makan 1 sendok, ia hampir meledak di tempat. Kenapa rasanya berbeda dari tadi, Mengmeng?
Beri aku satu suapan lagi, kumohon, kata Lin Ziluo dengan penuh semangat. Tidak, Luo, dasar orang jahat, bukankah kau sudah setuju untuk tidak merampokku? Wang Mengmeng dengan cepat menyingkirkan piring dan mulai makan sendirian. Pelit. Kak Yue, beri aku sedikit makananmu. Melihat Wang Mengmeng makan sendirian, Lin Ziluo bergegas menghampiri Yue Lingsuang. Benarkah seenak itu? Yue Lingsuang tidak begitu mengerti. Bagi seorang wanita kaya seperti Lin Ziluo, yang belum pernah makan makanan lezat dari gunung dan laut, apakah perlu bertingkah seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi? Ini terlalu berlebihan. Baiklah. Lolo, kamu bisa makan apa saja. Yue Lingsuang dengan murah hati mendorong nasi goreng telur itu. Ia berencana untuk berbagi dengan Lin Ziluo. Bersamaan dengan itu, ia juga mengambil sendok dan menyendoknya. Enak sekali, sangat enak, 10 kali lebih enak dari sebelumnya. Melihat Lin Ziluo mengatakan itu, Zhou Ruoxi dan Xiao Ruoyu tidak tahan lagi. Mereka juga mengambil sumpit dan mencicipi nasi goreng. Mereka berempat memasukkan nasi goreng ke mulut mereka secara bersamaan dan mengunyahnya sampai habis. 5 detik kemudian, Xiao Ruoyu terkejut. Zhou Ruoxi terkejut. Yue Lingsuang juga terkejut bersamaan. Ya Tuhan, nasi goreng macam apa ini? Kenapa ada nasi goreng seenak ini di dunia? Satu porsi nasi goreng ini rasanya lebih enak daripada makanan apapun yang pernah kumakan seumur hidupku. Ini juga luar biasa. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau. Tidak mudah bersaing denganku, ini makananku gelombang-gelombang. Kak Yue, beri aku satu suapan lagi, dan aku akan memberimu 100.000, kata Lin Ziluo dengan wajah datar. Kenapa makanan ini malah membuatku semakin lapar? Zhou Ruoxi tidak bisa menahan diri. Xiao Ruoyu sedikit malu untuk melawan. Karena Yue Lingsuang tidak terlalu mengenalnya, dan Lin Ziluo tidak memiliki hubungan yang baik dengannya. Coba kentang parut ini. Xiao Ruoyu mengambil sumpit, berbalik, mengambil beberapa kentang parut, dan memasukkannya ke mulutnya. Pikirnya, nasi goreng telur tadi sudah menjadi makanan terenak yang pernah ia makan. Tapi siapa sangka setelah makan kentang parut ini, ia benar-benar tercengang. Rasanya sulit dipercaya ada makanan seenak ini di dunia. Rasanya semua makanan yang dia makan sebelumnya tidak enak, tetapi sepiring kentang parut ini bisa memberinya kebahagiaan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelezatan yang langsung meledak di tempat itu benar-benar menyentuh jiwanya. Sungguh membuat orang betah dan lupa untuk kembali. Aku juga akan mencobanya, kata Zhou Ruoxi. Enak sekali, dan kentang parutnya juga enak sekali. Ya Tuhan, kentang jenis apa ini? Benarkah? Lin Ziluo juga berlari mendekat dan mengulurkan sumpitnya. Wang Mengmeng juga mengambil sumpit. Yue Lingsuang akhirnya mencicipi 2 potong kentang parut. Karena saat dia mengulurkan sumpitnya, seluruh piring sudah habis. Tidak apa-apa kalau tidak makan. Setelah makan, aku merasa tidak enak badan. Dia hanya makan 2 potong kentang parut seenak itu. Lolo, kenapa kamu mulai menjilat piring? Kakak, aku masih ingin makan, tapi aku belum kenyang, bisakah kau masak nasi lagi untukku? Kata Wang Mengmeng dengan genit, mengedipkan matanya yang besar. Oke. Chen Yuan mengangguk, adik perempuannya ingin makan, bagaimana mungkin kakak laki-laki membiarkan adik perempuannya kelaparan? Terima kasih, kakak. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 65 poin. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 90 poin. Zhou Ruoxi. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 55 poin. Tanda seru. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 20. Tingkat kesukaan saat ini, 70 poin. Chen Yuan benar-benar tidak menyangka bahwa nasi goreng dan sepiring kentang parut dapat membuat tingkat kesukaan keempat gadis itu melonjak secara kolektif. Bahkan tingkat kesukaan mata-mata Yue Lingsuang meningkat 20 poin. Makanan lezat benar-benar menaklukkan segalanya. Alasan mengapa tingkat kesukaan Xiao Ruoyu belum meningkat adalah karena dia sudah mencapai 99 poin, dan tidak ada ruang untuk peningkatan. Namun, cara dia memandang Chen Yuan jelas menunjukkan semakin banyak cinta dan kasih sayang. Cara dia memandang Chen Yuan seperti memandang bintang dan laut, dan Chen Yuan adalah segalanya baginya. Tiba-tiba, ponsel Chen Yuan berdering. Itu Zhao Yuqi yang menelepon. Mungkin ini masalah perusahaan chip Pangu, yang sudah mengalami kemajuan. Aku akan menerima telepon dulu. Chen Yuan mengangkat teleponnya dan berjalan keluar dari dapur. Cepat kembali, kakak Chen Yuan, kita masih harus makan, teriak Lin Ziluo. Kalau kau masih lapar, masak sendiri. Jangan terus bergantung pada kakak, aku bukan juru masakmu. Chen Yuan berkata dengan belak-belakan. Mainkan sendiri, masak sendiri, pelit. Lin Ziluo dengan marah berjalan ke kompor, siap memasak sendiri.
Dia baru saja menyaksikan langkah-langkah memasak Chen Yuan dengan matanya sendiri. Meskipun sebagai wanita kaya, dia biasanya tidak tahu cara memasak sendiri. Tapi apakah kau masih perlu mempelajari sesuatu yang sesederhana menggoreng nasi? Apakah kau menghina IQ-ku? Meng, bantu aku, selanjutnya, saatnya menyaksikan keajaiban. Bab 343. Sejauh ini, saya telah mengamati lebih dekat perusahaan chip Pangu. He Jun memang orang yang sangat berbakat. Dia secara pribadi memiliki lebih dari 50 teknologi paten berteknologi tinggi. Prosesor chip ponsel yang mereka kembangkan memang sangat canggih, tetapi juga memiliki banyak kekurangan, dan masih dalam proses penyempurnaan. Secara keseluruhan, perusahaan ini memang memiliki prospek yang menjanjikan. Beberapa teknologi paten juga jauh di depan dunia. Tetapi He Jun memiliki masalah besar dengan karakternya. Dia seorang idealis, dia tidak memikirkan konsekuensi ketika melakukan sesuatu, dia hanya melakukannya ketika dia memikirkannya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan memiliki kemungkinan besar untuk bangkrut, dan orang ini tidak cocok untuk bisnis, dia hanya cocok untuk penelitian dan pengembangan, tetapi dia tidak mau mendelegasikan kekuasaan. Dia tidak mau menyerahkan tim kepada orang lain untuk dikelola, dan dia meminta investasi sebesar 50 miliar, dan hanya menjual 50,00% saham perusahaan. Dia gila. Siapa yang akan menghabiskan 50 miliar untuk membeli perusahaan yang akan bangkrut? Bangkrut, dan hanya dengan setengah saham, apakah perusahaan kecil ini bernilai 100 miliar? Zhao Yuqi tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. He Jun memiliki mimpi yang sangat besar. Mimpi ini adalah untuk membuat teknologi ponsel Huaxia memimpin dunia dan melampaui Apple dan Samsung. Bisa dibilang, kau benar-benar berani berpikir. Tapi menurut Zhao Yuqi, semua itu omong kosong, tidak peduli seberapa bombastisnya ucapanmu, seberapa ambisius tujuanmu, dan seberapa bagus prospekmu. Tapi sekarang kau adalah seorang saudara. Siapa yang tidak bisa menyombongkan diri? Kuncinya adalah kau memiliki keterampilan nyata. Saat ini, kau memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi belum mencapai titik yang mengesankan. Jadi jika kau meminta investasi 50 miliar, dan hanya menjual setengah dari ekuitas perusahaan, itu agak terlalu berlebihan. Tentu saja, pada kenyataannya, He Jun juga hanya memiliki 50,00% saham perusahaan, dan sisanya milik para mitra. Para mitra ini juga merupakan talenta teknologi tinggi. Perusahaan mereka awalnya adalah sekelompok talenta teknologi yang berpikiran sama. Mereka tidak suka dimanipulasi oleh kekuatan modal. Mereka ingin memperjuangkan impian mereka, meskipun upahnya lebih rendah dan perlakuannya lebih buruk, itu tidak masalah. Tetapi cita-cita itu sangat muluk, dan kenyataan sangat keras. Tanpa dukungan modal, impian mereka akan sulit dicapai. Dan investasi modal hanya melihat keuntungan, bukan impian. Jika sebuah proyek membutuhkan investasi modal besar untuk penelitian dan pengembangan, tetapi setelah penelitian dan pengembangan selesai, proyek tersebut mungkin tidak dapat menguasai pasar dan memperoleh pengembalian investasi yang semestinya, maka proyek ini pasti tidak layak. Inilah yang terjadi di perusahaan He Jun. Pemungutan suara, 50 miliar terlalu sedikit, katakan pada He Jun, saya akan memberikan suara 100 miliar, dan saya akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti. Kata Chen Yuan dengan tegas. Oke, saya mengerti. Apa yang Anda mengerti? Jangan khawatir, saya tahu maksud Anda, saya pasti akan mengurusnya, kata Zhao Yuqi dengan serius. Menurutnya, Chen Yuan jelas tidak puas dengan permintaan He Jun. Investasi 100 miliar jelas untuk mengakuisisi perusahaan sepenuhnya, bukan untuk mengambil usaha patungan. Kalian para ahli teknologi tidak berhak untuk bernegosiasi. Tuan Zhao, apa yang dikatakan Tuan Yan? Di ruang konferensi yang sederhana, He Jun dan tim R&D perusahaan semuanya bertanya dengan gugup. Tuan Yan mengatakan bahwa uang ini dapat diinvestasikan, tetapi mulai hari ini, perusahaan chip Pangu akan secara resmi diakuisisi dan berganti nama menjadi Sai Technology. Tuan He, Anda akan memiliki 5,00% saham perusahaan. Selain itu, tulang punggung teknologi perusahaan juga akan memiliki sisa 5,00% saham, Anda harus menandatangani kontrak. Anda hanya dapat mewujudkan kontrak ekuitas ini jika Anda telah bekerja di perusahaan selama lebih dari 5 tahun. Selain itu, yang ingin saya katakan adalah bahwa Tobacho akan menyuntikkan 100 miliar ke Sai Technology sekaligus. Selanjutnya, saya akan mempekerjakan tim profesional untuk mengelola perusahaan. Anda hanya perlu bertanggung jawab atas departemen teknis. Tuan He, bagaimana menurut Anda? Kata Zhao Yuqi dengan nada tidak mau bernegosiasi. Ini. He Jun berpura-pura ragu-ragu, tetapi sebenarnya dia sangat gembira dengan hasilnya. Perusahaan mereka telah mencapai titik putus asa. Namun, dalam negosiasi ekuitas perusahaan, mereka pasti meminta banyak uang, dan mengembalikan uang tersebut di tempat. Sama sekali tidak diharapkan bahwa para kapitalis akan menyetujui tuntutan yang tidak masuk akal tersebut.
Hanya saja, jika Anda meminta lebih banyak di tahap awal, akan ada lebih banyak ruang untuk penawaran balasan di tahap selanjutnya. Sekarang, Tuan Yan bersedia berinvestasi 100 miliar, bahkan jika dia hanya memiliki 5,00% saham, itu juta. Tidak ada yang mengecewakan tentang perubahan dari seorang pecundang yang berhutang menjadi seorang miliarder. Menutup nomor telepon. Chen Yuan mulai mentransfer uang ke Zhao Yuqi. Saat ini, Lin Ziluo mulai meragukan hidupnya. Luo, yakin nasi gorengmu masih bisa dimakan? Kenapa warnanya gelap sekali? Wang Mengmeng berkata tanpa berkata-kata. Mungkin tadi terlalu panas, jadi gosong, tapi tidak akan membahayakan siapapun. Mengmeng, mau coba sedikit? Tidak, kelihatannya menjijikkan. Mengmeng, tolong, aku akan memberimu 1 yuan untuk 1 gigitan, oke? Baiklah kalau begitu, aku akan coba sedikit. Wang Mengmeng mengalah, dia mengambil nasi yang gelap itu dan menggigitnya. Bah. Ini terlalu tidak enak, kenapa rasanya begitu tidak enak? Benarkah rasanya begitu tidak enak? Muntah. Lin Ziluo muntah. Dia muntah karena nasi goreng telur buatannya sendiri. Bukankah itu ilmiah? Saat Chen Yuan memasak tadi, langkah-langkahnya persis sama dengan langkahku. Kenapa masakanku rasanya sangat tidak enak, sedangkan masakannya sangat lezat? Lin Ziluo menatap gumpalan hitam pekat di piring itu, dan semakin lama ia menatapnya, semakin jijik ia merasa. Tidak, aku akan mencoba sekali saja. Setelah mencoba 7 atau 8 kali berturut-turut, Lin Ziluo akhirnya mengerti kekuatannya sendiri. Terlalu menjijikkan. Gagal total. Aku ingin nasi goreng telur, aku harus makan nasi goreng telur, Lolo, kalau kamu mau makan, aku akan minta koki untuk membuatnya untukmu. Aku pernah mempekerjakan koki di Hotel Bintang 5 sebelumnya. Tuan Huo. Keahlian memasak Tuan Huo telah memenangkan hadiah dalam kompetisi koki kota. Yue Ling Suang merekomendasikan. Ia pernah mempekerjakan koki profesional sebelumnya, tetapi ia belum pernah menggunakannya. Terutama Chen Yuan, yang setiap hari mengajak adiknya piknik. Baiklah kalau begitu, kalau kau minta dia membuat nasi goreng telur, aku akan makan nasi goreng telur. Lebih dari setengah jam kemudian, Tuan Huo telah membuat nasi goreng setengah telur. Harus diakui, sebagai koki profesional, ia benar-benar memiliki 2 kuas. Kelihatannya cukup enak. Namun Lin Ziluo menyesapnya, dan wajahnya langsung memerah. Meskipun dia mengakui bahwa nasi goreng telur buatan guru Huo memang jauh lebih enak daripada miliknya, tetapi nasi goreng Chen Yuan terasa seperti mengunyah lilin jika dibandingkan. Sayang sekali. Apakah ini buatan koki Hotel Bintang 5? Mengapa rasanya jauh lebih buruk daripada buatan Chen Yuan? Jangan makan, aku tidak nafsu makan. Kata Lin Ziluo dengan marah. Sepertinya rasanya sangat tidak enak. Wang Mengmeng juga mengangguk setuju. Bagaimana kalau kita makan besar di luar? Biarkan Chen Yuan sendiri, saran Zhou Ruoxi. Sangat menarik untuk menyentuh 4 wanita cantik sekaligus. Zhou Ruoxi tidak percaya bahwa dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap wanita cantik. Dia ingin membangkitkan dirinya sendiri, dan dia tidak boleh membiarkan kemerosotan ini berlanjut. Bab 344. Oke. Ayo kita makan besar-besaran, tanpa si brengsek Chen Yuan. Lin Ziluo berkata dengan kesal. Setelah meninggalkan Chen Yuan, Nona Ben masih tidak bisa makan makanan enak. Bercanda. Aku setuju. Beberapa gadis mengangguk. Beberapa hari terakhir, mereka tinggal di pedesaan dan belum berbelanja. Xiao Ruoyu dan Zhou Ruoxi perlu membeli beberapa pakaian dan kebutuhan sehari-hari, jadi mereka memanfaatkan kesempatan ini. Yue Ling Suang juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melaporkan isi beberapa hari terakhir. Kelima gadis itu, masing-masing dengan rencana mereka sendiri, sepakat untuk meninggalkan Chen Yuan sendirian di rumah. Kemudian mereka membentuk kelompok sendiri dan pergi makan, minum, dan bersenang-senang seharian. Keputusan itu diambil dengan gembira. Deretan mobil mewah terparkir di depan rumah Chen Yuan. Sebuah Lamborghini Poison, sebuah Bentley Elegance 728, sebuah Mercedes-Benz G, dan sebuah BMW seri 7, total ada 22 kendaraan. Manapun yang Anda inginkan, boleh saja. Tapi begitu banyak mobil memakan terlalu banyak tempat, mengapa kita tidak membangun bengkel 4S saja? Untungnya, ada tempat parkir, dan ngomong-ngomong, semua perawatan juga termasuk. Tapi dengan mobil-mobil ini saja, Chen Yuan selalu merasa ada yang kurang. Kalau tidak, setelah Villa Megah dibangun, beli beberapa helikopter, atau bangun bandara pribadi, atau bangun beberapa pesawat penumpang. Hei, masih terlalu merepotkan. Mengapa kita tidak langsung membangun bandara besar saja, dan ketika kota film dan televisi dibangun, akan lebih nyaman bagi wisatawan dari seluruh negeri untuk datang ke kota Tianmen. Wah, ada yang salah, masalah ini harus segera dimasukkan dalam agenda.
Masa pembangunan villa megah, karena luasnya, mungkin secara resmi selesai, dan akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Namun, jika biaya tidak dipertimbangkan, sebanyak mungkin pekerja direkrut, dan masa pembangunan dipersingkat, pembangunan dapat diselesaikan paling cepat dalam 2 bulan. Toko 4S, serta bandara, jauh lebih sederhana jika dibandingkan. Yue Lingsuang dapat diperintahkan untuk melakukan hal ini, dia hanya perlu menyediakan uangnya. Alasan utamanya adalah gadis ini sangat efisien dan mudah dimanfaatkan. Bahkan seorang mata-mata pun dapat memberikan banyak bantuan kepada Chen Yuan. Karena dia tidak pernah peduli apakah Yue Lingsuang akan menggelapkan dana publik. Uang ini ditujukan untukmu. Biar kau bangun toko 4S, bandara, dan villa mewah di dekat rumahku, hanya demi kenyamanan hidup. Soal siapa yang memiliki hak kepemilikan, Chen Yuan sama sekali tidak peduli. Apakah penting siapa yang memiliki villa secara nama? Lagi pula, kenapa aku tidak tinggal dan menikmatinya? Apakah penting siapa yang memiliki perusahaan secara nama? Lagi pula, sebagai pemimpin tertinggi perusahaanmu, aku bisa memberi perintah sesuka hati, jadi mengapa repot-repot menjaga penampilan? Saudaraku, kita akan berbelanja di kota nanti. Mereka semua setuju bahwa kita tidak akan mengajakmu kali ini. Wang Mengmeng berjalan ke Chen Yuan dan berbisik. Kalau kau tidak mengajak, ya tidak, aku tidak mau pergi, Tuan Muda, berhenti. Chen Yuan melipat tangannya dan tampak bangga. Mengmeng, kau pacar yang dangkal, kau mengkhianati kami begitu cepat. Lin Ziluo berkacak pinggang, tampak marah. Benar saja, hubungan antara saudara kandung lebih erat daripada hubungan antara pacar. Siapa itu, Xiao Shuang? Ikut aku akan bicara denganmu, perintah Chen Yuan dengan santai. Baik, bos. Tempat lama itu, balkon di lantai 3. Chen Yuan membawanya dengan satu tangan, dan Yue Lingsuang duduk tegak. Xiao Shuang, kau telah melakukan banyak hal selama ini, berapa banyak uang yang kau habiskan? Tanya Chen Yuan dengan khawatir. Bos, saya punya laporan keuangan terperinci di sini, yang mencatat secara detail pembelian tanah saya, setiap pengeluaran rumah, dan 1 miliar yang Anda berikan kepada saya, bos, semuanya telah dihabiskan. Sejauh ini, Feitian Real Estate telah membeli rumah dan tanah. Selain itu, perusahaan real estate juga telah memperluas perekrutannya secara besar-besaran. Perusahaan memiliki lebih dari 500 karyawan tetap, termasuk Departemen SDM, Departemen Keuangan, Departemen Operasional, Departemen Hukum, Departemen Penjualan, dan tim teknik outsourcing yang berjumlah hampir 700 orang, serta beberapa pekerja paruh waktu. Totalnya sekitar 2.000 orang. Saya akan menghitung gaji orang-orang ini sesegera mungkin. Ada juga pembayaran proyek untuk pembelian bahan bangunan. Karena waktunya terlalu singkat, pekerjaan belum selesai, bos, Anda bisa melihatnya. Yue Lingsuang telah melakukan persiapan. Dia menyerahkan laporan keuangan tebal kepada Chen Yuan. Statistik di dalamnya tidak terlalu detail, karena kecepatan ekspansi Feitian Real Estate terlalu cepat. Kemarin masih ada 2.000 orang, dan hari ini hampir mencapai 3.000 orang. Masih terus merekrut dengan giat. Perilaku ini mengerikan. Karena dia sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa kapasitas produksi Feitiandi tidak akan mampu menanggung masalah begitu banyak orang. Semakin banyak orang, semakin besar tekanan finansial pada perusahaan. Selain itu, dia membeli tanah dan rumah secara gila-gilaan, hampir tanpa batasan sama sekali. Selama seseorang bersedia menjual, dia pasti akan membelinya, dan dia akan berjanji untuk menandatangani kontrak hukum profesional, tidak hanya membayar harga penuh, tetapi juga memberikan rumah komersial gratis kepada orang tersebut. Setelah menghabiskan 1 miliar, dia memang mendapatkan banyak rumah dan tanah. Namun, biaya pengembangan komunitas komersial dan perumahan Anda selanjutnya telah sepenuhnya diinvestasikan, dan Anda masih memiliki banyak proyek untuk dikembangkan. Jika kebijakan perumahan komersial gratis Anda terus diterapkan tanpa batasan apapun, bahkan jika Anda benar-benar dapat memperoleh banyak tanah dengan cepat, rantai modal Anda sama sekali tidak akan mampu mendukungnya. Yue Lingsuang ambisius dan tidak pernah siap menghasilkan uang untuk Chen Yuan. Dia hanya ingin memperluas Feitian Real Estate, memperluas pendaftarannya secara gila-gilaan, dan membuatnya membengkak. Ini seperti menggali lubang besar, menunggu Chen Yuan membakar uang di dalamnya. Jika kau tidak membakar uang, perusahaan akan bangkrut, dan kau akan kehilangan segalanya. Kau harus terus membakar uang. Tanah yang kubeli untukmu sama sekali tidak utuh. Yang timur, yang barat, ada rumah-rumah yang tidak terawat di mana-mana. Jika bukan sebidang tanah yang utuh, pasti akan memengaruhi pembangunan. Bagaimana menurutmu? Pokoknya, uang itu untuk kau belanjakan. Lubang itu kau isi sendiri. Chen Yuan membolak-balik laporan keuangan dengan pura-pura. Dia sama sekali tidak peduli. Siapa yang takut pada siapa? Apakah aku peduli dengan kentunganmu? Apakah aku peduli jika kau menggali lubang? Aku takut kau bercanda. Xiao Shuang, ini masa yang sulit.
Efisiensi kerjamu sangat bagus, jauh melebihi harapanku. Kau bisa menghabiskan 1 miliar yuan dalam seminggu. Kau benar-benar bibit yang bagus dengan potensi. Teruslah bekerja keras, aku menyukaimu. Chen Yuan tersenyum tipis. Menepuk bahu Yue Lingxuang. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan melakukan serangkaian transfer. Ding! Akun Anda dengan nomor ekor 7687 telah menerima 500 juta yuan. Ini, 50 miliar. Yue Lingxuang kembali bingung. 2 kali sebelumnya adalah juta, miliar. Untungnya, bagaimanapun juga, Tuan Yan memiliki latar belakang yang luar biasa dan identitas yang misterius, dan miliar bukanlah masalah besar. Tapi jika kau mentransfer sejumlah besar 50 miliar kepada orang lain begitu saja, apakah kau benar-benar tidak takut masalah? Apakah hatimu terlalu besar? Atau kemiskinan membatasi imajinasiku? Benar, 50 miliar itu adalah anggaran aktivitasmu untuk minggu depan. Jika kau mampu menghabiskan 50 miliar dalam seminggu, aku akan memperkenalkanmu pada rahasia inti keluarga Chen-ku, dan kau akan resmi dibebaskan. Terintegrasi ke dalam lingkaran dalam Chaebol Chen, dia berhak mengetahui beberapa rahasia. Kata Chen Yuan dengan ekspresi yang sulit dipahami. Begitu kata-kata ini keluar, Yue Lingxuang tampak seperti telah dipukuli dengan darah ayam. Aku datang. Apakah kau akhirnya akan berhubungan dengan rahasia inti Chaebol Chen? Bab 345. Yue Lingxuang telah menyelidiki rahasia Chaebol Chen begitu lama. Tidak ada kemajuan. Yang dia tahu hanyalah kekuatan Chaebol Clan Chen samar-samar menyebar di kalangan kelas atas di Seoul. Hanya sedikit dilebih-lebihkan. Tapi pasti ada alasan di balik rumor tersebut. Karena ada rumor seperti itu, pasti ada alasannya. Ada juga alasan di balik rantai modal besar di belakang Chen Yuan. Tapi kekuatan ini benar-benar terlalu misterius, sekeras apapun kita mencari, kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Sekarang Chen Yuan sendiri mengakuinya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tampaknya jika ingin memahami rahasia inti Chaebol Chen, kita masih perlu menggunakan Chen Yuan sendiri sebagai titik terobosan. Hanya melalui dia kita dapat memahami kekuatan misterius dan menakutkan ini. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Bukankah dia diam-diam mengintai di samping Chen Yuan untuk mencari tahu rahasia ini? Baik, bos, saya pasti akan bekerja keras untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan. Yue Lingxuang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun 50 miliar dihabiskan dalam seminggu. Agak sulit, tetapi sekarang dia telah memimpin Feitian Real Estate untuk berkembang secara signifikan. Menurut rencana yang sama, dia juga dapat mengatur agar stafnya membeli rumah dan tanah di kota-kota lain. Di kota Tianmen, selain kota Mayang, ada kota Duobao, kota Tuoshi, kota Zhanggang, kota Jiangchang, kota Wangchang, kota Yuxin, kota Huangtan, kota Yuekou, kota Henglin, kota Pengxi, kota Duoxiang, kota Ganyi, kota Mawan, kota Lusi, kota Xiaoban, kota Jiushen, kota Zhaoxi, kota Husi, kota Shijiahe, kota Fuzishan, lebih dari 20 kota. Lebih dari desa dan kota secara bersamaan membeli tanah dan rumah. Dan akuisisi tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan, melainkan sebagian-sebagian. Hal ini tidak kondusif untuk pembangunan, tetapi juga membawa beban ekonomi yang besar bagi Chen Yuan. Dan begitu rencana tersebut diimplementasikan, tidak ada batasan. 50 miliar jelas tidak cukup. Mungkin bahkan 500 miliar pun tidak cukup. Karena langkah ini, dia hampir membeli seluruh lahan perumahan di kota itu dengan kekuatannya sendiri. Intinya adalah tidak ada operasi leverage modal, dan semuanya dibayar penuh dengan harga sebenarnya. Selain itu, perlu membangun banyak komunitas dalam 1 tahun dan menyerahkan rumah kepada masyarakat, jika tidak, itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dia hanya akan menyeret Chen Yuan ke tempat malapetaka abadi. Begitu rencana seperti itu diterapkan di seluruh kota, Chen Yuan mungkin tidak akan mampu menanggung seluruh 1000 miliar tersebut. Karena ketidaklengkapan lahan, meskipun banyak akuisisi yang dilakukan, lahan-lahan tersebut tidak dapat dihubungkan secara keseluruhan, yang cukup menghambat pengembangan kota film dan televisi. Ada seringai di sudut mulut Yue Lingxuang. Dia sudah tahu bagaimana membuat rantai modal Chen Yuan jatuh ke dalam rawa. Baiklah, kau turun saja, itu saja yang ingin kubicarakan, dan kau harus mengawasi masa konstruksi, dan villa megah harus dibangun dalam waktu sesingkat mungkin. Aku juga berencana membangun bandara di dekatnya, dan toko 4S. Membangun jalan komersial, bar, supermarket besar, warnet, dan membuka sekolah juga. Kau catat semua ini, lalu laksanakan secepat mungkin. Chen Yuan memberi perintah dengan santai. Apapun yang terlintas di pikirannya, itulah yang dia pikirkan. Pikirannya melayang-layang. Aku selalu merasa kalau semua fasilitas hiburan umum di dekat rumahnya bagus, pasti akan sangat nyaman. Yue Lingxuang mengeluarkan buku catatannya dan dengan cepat menuliskan hal-hal ini.
Sebagai sekretaris profesional, setiap tugas yang diperintahkan bos harus diselesaikan. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, kau hanya perlu menertawakannya dan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi Yan selalu mengatakan hal seperti itu, jadi dia harus tetap berpegang teguh pada perkataannya. Dan dia tentu saja tidak mengatakannya dengan sembarangan. Itu pasti sudah direncanakan. Kata-kata santai ini sebenarnya mengungkapkan rencana selanjutnya. Baik, bos, aku sudah menuliskannya semua. Yue Lin Suang mengangguk. Sore harinya, kelima gadis itu berkendara selama 1 jam. Mereka datang ke restoran-restoran besar di kota untuk mencoba berbagai hidangan. Mereka sangat bersemangat ketika datang ke sini, tetapi setelah mencoba semua restoran, mereka kecewa. Ada begitu banyak restoran di kota Tianmen, tetapi setelah mencoba semua tempat, tidak ada satupun restoran yang dapat menandingi cita rasa Chen Yuan. Nafsu makanku hilang, aku benar-benar ingin muntah. Kenapa makanan besar di restoran-restoran ini tidak enak sama sekali? Lin Ziluo tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Aku masih lebih suka nasi goreng telur dan paprika hijau serta kentang parut buatan kakakku, kata Wang Mengmeng. Lupakan saja, aku tidak akan makan hari ini. Ruoxi dan aku ingin pergi berbelanja dan membeli pakaian serta kebutuhan sehari-hari, kata Xiao Ruoyu. Zhou Ruoxi pun mengangguk. Aku juga ada urusan. Kalau aku mau mengurusnya sendiri, ayo kita belanja sendiri-sendiri dan bertemu sekitar jam 7. Yue Ling Suang memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata. Ia belum sempat melapor kepada Li Jiamu tentang beberapa hari terakhir. Tentu saja, ia ingin mencari kesempatan untuk melaporkan semua informasi dan materi yang telah ia kumpulkan selama periode ini, serta pandangan dan pemahamannya tentang Chen Yuan. Sekitar pukul 6 sore, Chen Yuan sedang berbaring di rumah sendirian bermain game. Tiba-tiba pintu rumah didorong terbuka. Seorang wanita parubaya berusia sekitar 50-an, yang menyeret koper, tampak agak gemuk, dan terlihat lelah, masuk. Wanita parubaya ini tidak cantik maupun jelek, seharusnya ia cantik saat masih muda, mungkin karena ia telah bekerja di ladang sepanjang tahun. Meskipun usianya baru awal 40-an, ia terlihat seperti berusia 50-an. Secara penampilan, ia lebih tua dari wanita seusianya di kota. Tetapi selalu ada sedikit kebaikan dan kesederhanaan di matanya. Setelah Ma Qiumei pulang, semua orang terkejut. Saat ia tiba, ia mendapati deretan mobil mewah terparkir di depan rumahnya. Tidak masalah. Setelah masuk rumah, ruang tamu dan kamar-kamarnya didekorasi dengan mewah. Tidak terasa seperti rumah lagi. Ma Qiumei berlari keluar rumah dan melihat sekeliling. Ini dia, kan? Ia mendorong pintu dan masuk ke kamar Chen Yuan. Anak nakal, kenapa kau masih main-main? Sebuah suara teguran yang familiar dan ramah terdengar di telinga Chen Yuan. Ibu, kau sudah pulang. Chen Yuan terkejut sejenak. Kemudian ia segera bangkit dan memeluk Ma Qiumei. Waktu telah berubah begitu banyak. Terlalu banyak emosi di hatinya yang tak bisa ia ungkapkan. Melihat kerabat terdekatnya sekarang, Chen Yuan merasakan perasaan campur aduk. Ibu sudah besar, kenapa masih terlihat seperti anak kecil? Ya, ibu akan memasak untukmu. Ma Qiumei menepuk punggung Chen Yuan. Meskipun ia sudah dewasa, ia mungkin tidak terlalu peduli pada Chen Yuan. Tapi setidaknya dalam hal makan dan minum, dia tidak pernah diperlakukan buruk. Bu, jangan pergi, biarkan aku yang masak. Aku tahu si bajingan Chen Jianhong itu telah melakukan hal-hal bejat. Jangan khawatir, aku akan selalu berada di pihakmu. Baru saja, tiba-tiba terdengar suara mobil di luar rumah. Kakak Chen Yuan, kami kembali. Lin Ziluo melompat masuk ke ruangan. Tapi baru saja memasuki rumah. Bab 346. Xiao Yuan, siapa ini? Tanya Ma Qiumei segera. Tiba-tiba, seorang gadis yang tidak dikenalnya bergegas masuk ke rumahnya, dan dia memanggilnya kakak Chen Yuan. Rasanya seperti hubungan yang sangat aneh. Gadis kecil ini juga sangat cantik dan tampan, dan dia cukup lincah dan bersemangat. Mungkinkah selama aku tidak di rumah, bocah bau ini sudah membawa gadis itu pulang? Bu, ini Lin Ziluo, temanku. Chen Yuan hanya bisa memperkenalkan diri seperti itu. Dia dan Lin Ziluo bukanlah teman sekelas maupun kekasih. Jika berbicara tentang hubungan kerjasama, mereka belum banyak membahas kerjasama selama ini, dan mereka hanya memikirkan untuk bersenang-senang. Hampir seperti persahabatan biasa. Halo, Bibi. Lin Ziluo terdiam. Tadi dia tampak riang, tetapi seketika dia menjadi sangat waspada. Siapa sangka ibu Chen Yuan tiba-tiba muncul. Apakah ini terlalu memalukan? Memalukan. Meskipun Lin Ziluo biasanya berpenampilan garang dan keras kepala, sebagai seorang wanita dari keluarga bangsawan, dia tetap tahu bagaimana bersikap sopan di depan orang yang lebih tua. Detik berikutnya, Xiao Ruoyu juga masuk. Dia telah mendengar percakapan antara Chen Yuan dan Lin Ziluo barusan. Halo, Bibi, saya Xiao Ruoyu, teman sekelas Chen Yuan di SMA.
Xiao Ruoyu memperkenalkan diri dengan ramah. Sebelum datang ke rumah Chen Yuan, dia membayangkan pemandangan seperti ini. Awalnya, dia berpikir bahwa ibu Chen Yuan seharusnya terlihat seperti permata, mulia dan cantik. Siapa sangka justru sebaliknya. Ma Qiumei memiliki aura sederhana dan biasa saja di seluruh tubuhnya. Tidak berbeda dengan orang biasa. Mungkin orang-orang hebat memang begitu mudah didekati. Kembali ke dasar, kan? Halo, Bibi, saya Zhou Ruoxi. Halo, Bibi, saya Yue Lingxuang. Bibi Qiumei. Wang Mengmeng menundukkan kepalanya, sedikit malu, dan juga sedikit bingung. Meskipun dia sudah tahu bahwa Ma Qiumei bukanlah ibu kandung Chen Yuan, apa bedanya kebaikan yang diberikan Ma Qiumei selama lebih dari 20 tahun dengan kebaikan ibu kandungnya? Intinya adalah ibu Wang Mengmeng dan Chen Jianhong melarikan diri. Bersama-sama, mereka berdua menyakiti Bibi Qiumei. Di dalam hati Wang Mengmeng, pasti ada semacam hutang budi. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tapi sebagai putri Tang Yun, dia akan terlihat sangat canggung di depan Ma Qiumei. Tidak. Semua orang di Ma Qiumei tercengang. Gadis-gadis cantik ini satu demi satu. Chen Yuan yang baik hati, apakah kau benar-benar pandai dalam hal ini? Tidak apa-apa jika kau membawa gadis-gadis ke rumah, tapi kau membawa 4 atau 5 sekaligus. Kecuali Wang Mengmeng, yang dikenalnya, dia tidak mengenal gadis lain. Tapi dilihat dari penampilan dan temperamen gadis-gadis ini, mereka jelas bukan gadis biasa. Bahkan jika mereka bukan wanita bangsawan, setidaknya mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya, kan? Halo, duduk dan minum segelas air, aku akan memasak untukmu. Kata Ma Qiumei dengan sangat antusias. Orang-orang pedesaan relatif sederhana. Aku tidak akan bersikap angkuh. Ketika tamu datang ke rumah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyajikan teh dan air, lalu bergegas memasak dan menyambut tamu. Bibi, jangan terlalu sibuk, biarkan aku memasak, bagaimana mungkin aku membiarkanmu memasak sendiri? Kata Xiao Ruoyu cepat. Ya, Bibi baru saja pulang, jadi sebaiknya Bibi istirahat, dan biarkan kami yang memasak. Zhou Ruoxi juga menimpali. Mereka berdua sebenarnya tahu cara memasak. Namun, dibandingkan dengan koki profesional, mungkin ada perbedaan. Mereka seharusnya sedikit lebih hebat daripada Lin Ziluo. Koki terbaik seharusnya adalah Yue Lingxuang dan Wang Mengmeng. Yue Lingxuang sudah belajar di akademi koki profesional, dan Wang Mengmeng juga memasak di rumah sejak kecil, jadi dia tidak kalah dalam hal ini. 5 gadis. Setelah kedatangan Ma Qiumei, si 1 dan 2 mulai sangat rajin. Dulu, setelah makan, aku berharap si 1 atau 2 akan berbaring di tempat tidur dan tidak ingin bergerak. Sekarang tidak hanya bergegas memasak, tetapi juga bergegas mencuci piring setelah makan. Setelah mencuci piring, aku juga berinisiatif mengepel dan menyapu lantai dan membersihkan. Chen Yuan menatapnya dengan linglung. Kau tidak serajin ini sebelumnya, kan? Ada apa sekarang? Orang seperti Lin Ziluo tidak pernah membersihkan sebelumnya. Kamarnya berantakan, dan rumahnya kotor, jadi wajar jika seorang pengasuh membersihkannya. Dia seorang wanita muda, jadi dia tidak perlu melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Ruoyu, yang juga memiliki pengasuh di rumah. Tapi sekarang, kebetulan Xiao Ruoyu dan Lin Ziluo adalah yang paling rajin. Mungkin di antara kelima gadis itu, keduanya memiliki rasa sayang yang paling besar terhadap Chen Yuan. Xiao Yuan, dari mana kau menemukan gadis-gadis ini? Mengapa yang satu lebih patuh dan bijaksana daripada yang lain, dan yang satu lebih cantik daripada yang lain? Ma Qiumei memperhatikannya dengan saksama. Bagaimanapun kau melihatnya, kau merasa puas. Aku merasa bahwa gadis manapun itu, lebih dari cukup untuk putraku. Chen Yuan mungkin hanya sedikit lebih tampan, dengan lingkungan keluarga biasa, tanpa bakat, tanpa ambisi, gadis-gadis sekarang mahal, dan lebih sulit bagi anak laki-laki di daerah pedesaan untuk mencari istri. Jika Chen Yuan menikahi salah satu gadis ini, itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya. Dia seharusnya bersyukur. Tapi anak ini masih terlihat seperti orang bodoh. Tidakkah kau tahu bahwa dengan kondisimu, kau sebenarnya tidak layak untuk orang lain? Xiao Yuan, lihat gadis bernama Xiao Ruoyu itu, dia pasti menyukaimu. Kau tidak memperhatikan cara dia menatapmu tadi, dia hampir tidak pernah meninggalkanmu. Jika dia bisa menjadi menantu kita, kau akan mencuri smile. Saat Ma Qiumei selesai berbicara, Xiao Ruoyu hanya menyeret kakinya ke tanah. Setelah mendengar penilaian Ma Qiumei tentang dirinya seperti itu, dia hampir sangat gembira hingga tak bisa mengendalikan diri. Bukankah itu berarti ibu-ibu dari keluarga kaya dan berpengaruh seperti itu umumnya cukup sulit dihadapi? Dia bahkan siap untuk diperlakukan sulit. Siapa sangka ibu Chen Yuan memiliki pendapat yang begitu tinggi tentang dirinya. Dia tiba-tiba merasa tersanjung. Tetapi pada saat yang sama, dia semakin menantikan masa depan dirinya dan Chen Yuan.
Sekarang ibuku sudah menyetujuinya. Tidak akan ada terlalu banyak konflik antara ibu mertua dan menantu perempuan di masa depan. Bukankah ini sesuatu yang patut dinantikan? Gadis bernama Lolo itu sangat lincah dan imut. Aku sangat menyukai ibumu. Tepat ketika Lin Ziluo lewat untuk membuang sampah, Ma Qiumei mengatakan sesuatu sambil lalu. Gadis kecil Lin Ziluo menjadi sangat gembira. Chen Yuan terdiam. Dia bertanya-tanya apakah ibunya melakukannya dengan sengaja. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan +1. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Hai Bibi, aku sebenarnya sudah menyiapkan hadiah untukmu sebelum datang ke sini. Tunggu sebentar, aku akan segera mengambilnya. Lin Ziluo melompat-lompat menaiki tangga. Aku sangat senang, ibu kakak Chen Yuan ternyata menyukaiku. Xiao Yuan, apakah gadis ini Zhou Ruoxi? Ya, Bu. Dia punya pantat besar. Jika dia menikahimu di masa depan, dia pasti akan melahirkan anak laki-laki gemuk untukmu. Sial. Wajah Zhou Ruoxi langsung memerah. Dia memang seorang yang licik, tetapi mengapa dia merasakan sedikit harapan di hatinya setelah mendengar komentar Ma Qiumei? Mungkinkah aku benar-benar memiliki perasaan untuk Chen Yuan? Bab 347. Apakah gadis ini bernama Yue Lingxuang? Dia terlihat paling bijaksana dan paling kalem. Bu, berhenti bicara. Pikiran Chen Yuan dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Bu, apakah ibu berencana memuji semua gadis? Kak Qiumei, apakah kau sudah pulang? Saat itu, bibi tetangga tiba-tiba datang berkunjung. Ini Chun Hong, aku baru saja pulang, kata Ma Qiumei dengan antusias. Kak Qiumei, cepat kemari, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Apa yang begitu misterius? Sambil berbicara, Ma Qiumei mengikuti bibi Chun Hong keluar. Hubungan antara kedua keluarga berasal dari desa yang sama. Usia mereka hampir sama, jadi wajar jika mereka memiliki lebih banyak topik pembicaraan yang sama. Ketika anak muda bersama orang tua, mereka selalu merasa sedikit canggung. Karena orang dari berbagai usia memiliki ide dan konsep yang berbeda, dan topik pembicaraan juga berbeda, jadi wajar jika ada perasaan terkekang. Bukan hanya anak muda yang melakukan ini, mungkin orang tua juga melakukannya. Masih memiliki lebih banyak topik pembicaraan dengan teman sebaya. Apa yang akan kau katakan, Chun Hong? Saudari Qiumei, desa kita telah banyak berubah selama periode waktu ini, tidak hanya di desa kita, tetapi di seluruh kota Mayang. Anda pasti juga sudah melihatnya. Liu Chun Hong memperkenalkan diri. Benar-benar banyak berubah. Saya dengar ada agen properti yang sangat kaya datang ke kota kita. Apa itu Feitian Real Estate? Benar, Anda sudah mendengar bahwa Feitian Real Estate sangat kaya. Saya akan memberitahu Anda bahwa sekarang saya adalah salah satu staf Feitian Real Estate yang bertanggung jawab atas pekerjaan ideologis. Saya akui mereka memang memberi saya sejumlah biaya, tetapi jujur saja, bahkan jika saya menjual semua rumah dan tanah, saya tidak akan mengalami kerugian. Saat Liu Chun Hong mengatakan ini, nadanya terhenti. Bagaimana mengatakannya? Tanya Ma Qiumei. Pertama-tama, izinkan saya berbicara tentang syarat-syarat yang ditawarkan oleh Feitian Real Estate. Mereka bersedia membeli rumah dan tanah kami sesuai harga pasar, dan begitu kontrak ditandatangani, mereka akan langsung membayar penuh, dan mereka tidak akan pernah menunggak sedikit pun. Tidak hanya itu, berdasarkan pembayaran penuh, mereka juga akan memberi kami 1 unit hunian komersial di kompleks perumahan secara gratis, tidak kurang dari meter persegi. Setelah kontrak selesai, kami dapat terus tinggal secara gratis selama 1 tahun. Setelah perusahaan real estate menyerahkan rumah, mereka baru saja pindah. Kapan mereka akan menyerahkan rumah, kapan kami akan pindah, ini tertulis dalam kontrak. Anda tahu rumah saya, 2 lantai, saya sudah tinggal di sana selama 10 tahun. Ketika dibangun 10 tahun yang lalu, total biayanya hanya 5 yuan, tetapi beberapa hari yang lalu terjual seharga 30 yuan. Saya juga mendapatkan 1 set rumah contoh di kompleks perumahan ini secara gratis. Saya memperkirakan bahwa setelah kompleks perumahan ini selesai dibangun, sebuah rumah komersial seluas 30 meter persegi akan bernilai setidaknya 50 juta. Jika ditambah dengan biaya masuk dan keluar, setidaknya bisa menghasilkan 60 juta. Dengan cara ini, kita punya uang untuk menikahkan putra kita dengan menantu perempuan, dan kita sudah membeli rumah. Dengan tabungan sebelumnya, kita bisa memulai usaha kecil sendiri. Bukankah itu mungkin untuk menghidupi diri sendiri? Saudari Qiumei, rumah Anda memiliki luas dan lahan yang lebih besar. Jika Anda menjual rumah dan lahan Anda bisa mendapatkan setidaknya 200 juta, ditambah dengan lahan seluas kebun, Anda bisa menjualnya seharga 500 juta. Sangat mungkin. Dalam hal ini, setidaknya Feitian Real Estate bisa mendapatkan 2 atau 3 rumah secara gratis. Coba pikirkan, Chen Yuan dari keluargamu selalu ingin menikah, kan? Sekarang,
Ketika seorang gadis kecil menikah, siapa yang tidak menginginkan rumah, mobil, dan mas kawin? Kesempatannya sangat bagus sekarang, Kak Qiu Mei. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menjual rumahmu, dan setelah melewati desa ini, tidak akan ada toko seperti itu lagi? Liu Chunhong telah dicuci otaknya. Mungkin Chen Yuan juga tidak tahu. Pelobi dari Feitian Real Estate sebenarnya mengincar rumah dan tanah Chen Yuan. Dan juga mabuk. Tidakkah kau tahu siapa bosmu? Tapi Ma Qiumei benar-benar mendengarkan. Karena dia merasa apa yang dikatakan Liu Chunhong tidak masuk akal. Saat ini, anak muda suka pergi ke kota untuk bekerja, dan sedikit orang di desa yang mau bertani. Tidak ada yang ingin bertani seumur hidup. Banyak pemuda desa yang mampu menikah membeli rumah di daerah pedesaan atau perkotaan untuk menikah. Chen Yuan sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mempersiapkan hal-hal ini untuknya. Kebetulan saja syarat yang ditawarkan oleh Feitian Real Estate sangat menguntungkan. Dia tidak bisa tidak merasa tersentuh. Chunhong, biarkan aku memikirkannya. Aku tidak memiliki rumah ini sendirian. Aku perlu membicarakannya dengan Chen Jianhong dan Xiao Yuan. Chen Jianhong, jangan bicara tentang itu. Pria tak berperasaan ini telah kawin lari dengan Tang Yun, seorang wanita licik. Kualifikasi apa yang dia miliki, dan dengan harga berapa dia ingin memiliki rumah. Sedangkan untuk Chen Yuan, lebih mudah untuk membicarakannya. Kau seorang ibu, kau bahkan tidak bisa melakukan hal ini. Benar sekali. Ma Qiumei benar-benar terharu. Dia berpikir bahwa setelah menjual rumah, tanah, dan kebun, dia akan memiliki tabungan dan rumah baru, lalu dia akan membelikan mobil untuk Chen Yuan. Dari semua gadis di keluarga itu, tidak ada salahnya menikahi salah satu dari mereka. Bibi gelombang. Hei, di mana Bibi? Lin Ziluo keluar membawa sekotak ginseng liar berusia seabad senilai 80 yuan. Bersiap untuk memberikan hadiah. Siapa sangka orang-orang akan menghilang begitu mereka sampai di lantai bawah. Ibuku diseret keluar oleh bibi sebelah untuk mengenang masa lalu. Luo, apakah kamu rajin hari ini? Itu tidak benar, dia juga sangat patuh. Oke. Kinerjamu hari ini sangat bagus, tetapi haruskah kamu kembali? Kamu adalah keluarga bibi, dan tidak baik tinggal di rumahku untuk waktu yang lama. Sudah waktunya untuk membicarakan kerjasama antara kedua keluarga kita. Kurasa waktunya telah tiba, aku ingin memberimu tugas, aku ingin tahu apakah kamu tertarik. Chen Yuan berkata dengan wajah misterius. Menarik. Pergi ke atap. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berjalan menuju atap. Lin Ziluo mengikutinya dari belakang. Awalnya disepakati bahwa Chen Yuan akan bekerja sama dengan keluarga Lin. Tapi gadis bernama Lin Ziluo ini jelas tidak terlalu termotivasi. Dia punya sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, jadi dia melupakan urusan bisnis. Sejauh ini, dia benar-benar lupa apa tujuan kedatangannya ke rumah Chen Yuan. Di atap, Chen Yuan dengan santai meletakkan kartu bank di atas meja kopi. Ini, kartu hitam Supreme Citibank. Lin Ziluo langsung mengenalinya. Lolo, ada 500 miliar di kartu bank ini, dan kata sandinya adalah tanggal lahirmu. Aku serahkan padamu sekarang. Kuharap kau tidak akan mengecewakanku. Suara Chen Yuan terdengar. Detik berikutnya, dia menatap langit berbintang dengan acuh tak acuh, dan ada kekuatan yang kuat dalam setiap gerakannya. Lin Ziluo sedikit terbewilderet. Melihat wajah Chen Yuan yang tampan dan tegas, dan sikapnya yang angkuh memegang matahari, bulan, dan bintang di tangannya, dia benar-benar terpesona. Mungkin ini Tuan Yan yang sebenarnya. Membuang 500 miliar begitu saja, kurasa hanya tuan muda dari keluarga Chaebol Chen yang memiliki keberanian seperti itu. Awalnya, Lin Ziluo tidak percaya pada keluarga yang sudah berusia ribuan tahun, tetapi saat ini, dia benar-benar mempercayainya. Kau baru saja memberiku 500 miliar, kau benar-benar lega, kau tidak takut. Aku percaya padamu. Sebelum Lin Ziluo selesai berbicara, Chen Yuan langsung menyela. Boom! Pada detik itu, hati Lin Ziluo seolah telah ditaklukkan. Bab 348. Tapi kenapa kau memberiku uang sebanyak itu? Tugas apa yang kau percayakan padaku? Lin Ziluo terkejut dan mulai ragu. Karena aku ingin menyerahkan proyek pengadaan lahan kota film dan televisi padamu. Jawab Chen Yuan tegas. Kenapa? Proyek sepenting itu, kenapa kau memberikannya padaku? Aku tidak tahu apa-apa, itu hanya. Tidak, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Alasan aku menyerahkannya padamu adalah karena aku tidak punya siapapun yang bisa dipercaya di sekitarku lagi, kata Chen Yuan serius. Kenapa? Bukankah kakak Yue sangat bisa diandalkan dalam pekerjaannya? Karena aku diawasi, setiap gerak-gerikku sangat mencolok. Yue Lingsuang adalah mata-mata yang ditempatkan di sisiku oleh Chaebol lain, jadi setiap langkahku tunduk pada banyak batasan. Banyak orang ingin bersekongkol melawanku dan menargetkanku, lagi pula, pistol akan mengenai kepala, jadi satu-satunya orang yang bisa kupercaya saat ini adalah kau, Luo.
Satu-satunya orang yang bisa kupercaya adalah kau. Kalimat ini menyebabkan Lin Ziluo terkejut dan terharu. Ini bukan sekadar omong kosong. Aset 500 miliar, jika kau mengatakannya, kau akan memberikannya. Bukankah itu menunjukkan kepercayaan? Hubungan seperti apa yang layak untuk menyimpan aset 500 miliar di tanganmu? Dan proyek Huaxia Film and Television City, seberapa pentingkah itu? Chen Yuan bahkan memberinya wewenang penuh untuk menangani akuisisi lahan inti, yang menunjukkan bahwa Chen Yuan tidak lagi menganggapnya sebagai orang luar. Lin Ziluo tiba-tiba terharu. Dia benar-benar tersentuh. Sebagai putri dari orang terkaya di Seoul, dia lahir di keluarga kaya, tetapi karena ini, dia mengerti angka 500 miliar itu seperti apa. Energi seperti apa yang dimilikinya. Seluruh keluarga Lin mungkin tidak akan memberikan uang sebanyak ini kepada seorang gadis kecil untuk mengurusnya. Chen Yuan memperlakukannya seperti ini, sangat mempercayainya, apalagi yang bisa dia katakan. Bukankah ini cinta? Hanya dua orang yang saling mencintai dengan tulus yang dapat saling mempercayai tanpa ragu-ragu. Jika kau mempercayaiku sepenuh hati, aku akan sangat kejam jika mengecewakanmu. Hidup memang seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang suami. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan +1. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan +1. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing nomor 10, Lin Ziluo, terdeteksi, dan tingkat kesukaannya dengan tuan rumah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil melakukan serangan balik. Ding. Subjek penjilat anjing nomor 10 menghabiskan total 500 miliar yuan dalam emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 50 miliar yuan. Ding. Lin Ziluo telah berhasil berubah menjadi penjilat anjing tuan rumah, diberi hadiah 30 poin peningkatan. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas peningkatan keterampilannya, mahir dalam melukis, menyanyi, dan go. Nama, Chen Yuan. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status. Sangat kuat. Poin penguatan tersisa, 30 poin. Keterampilan. Pengobatan dokter ajaib level 100 bola basket LV60 piano LV60 memasak LV20 menari LV20 bertarung LV10 menggambar LV10 menyanyi LV10 go LV5 bahasa Inggris LV5 bahasa Rusia LV5 bahasa Prancis LV5 bahasa Korea LV. Chen Yuan melihat hadiah yang sangat besar di sistem. Ditambah potongan harga tunai 50 miliar. Aku merasa sangat senang. Gelombang ini, hasil jerih payah. Tingkat kesukaan Lin Ziluo telah meningkat menjadi 92 poin setelah bergaul dengannya selama periode waktu ini. Tetapi setelah mencapai tingkat kesukaan yang begitu tinggi, Chen Yuan tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuknya dari awal hingga akhir, dan dia akan melakukan serangan balik. Tentu saja, gelombang peluang ini tidak boleh disia-siakan. Jadi mari kita ambil obat yang ampuh. 500 miliar, ditambah beberapa kata-kata yang tampaknya masuk akal dan menyentuh hati, Lin Ziluo pun terharu. Lagi pula, dia masih gadis muda dan belum memiliki banyak pengalaman emosional. Di bawah gelombang pukulan berat ini, wajar jika dia ditangkap. Apakah kakak Yue benar-benar mata-mata? Tapi karena kau tahu dia mata-mata, mengapa kau tetap menjaganya di sisimu? Tanya Lin Ziluo. Seperti kata pepatah, mudah bersembunyi dengan pistol terbuka, tetapi sulit untuk melindungi diri dari panah tersembunyi. Saat ini, banyak orang yang menyelidiki informasi identitasku. Yue Lingxuang sengaja mendekatiku. Bahkan jika aku mengusirnya, mungkin ada orang lain, daripada melindunginya satu persatu. Jika kau tidak peduli dengan orang lain, lebih baik kau menempatkannya di sisimu saja, sehingga kau bisa mengendalikannya dengan lebih baik, jelas Chen Yuan dengan santai. Lin Ziluo terdiam sejenak ketika mendengar itu. Sepertinya aku datang ke rumah Chen Yuan untuk menyelidiki latar belakangnya, dan tujuan Yue Lingxuang sebenarnya sama. Begitulah. Pantas saja kakak Yue pergi sendirian lama saat aku berbelanja hari ini. Aku sangat mempercayainya, ya. Lin Ziluo berkata dengan marah. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Menilai dari penampilan Yue Lingxuang selama periode ini, ia memang memiliki banyak hal yang tidak dapat dipahami orang lain. Baiklah, jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Ini rahasia antara kita berdua. Apakah ini rahasia yang hanya kita berdua tahu? Lin Ziluo menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Ia dan Chen Yuan memiliki rahasia masing-masing. Ia merasa hubungan di antara mereka berdua tiba-tiba menjadi jauh lebih dekat. Kakak Chen Yuan, kalau begitu aku akan kembali ke Seoul besok, kau harus ingat untuk merindukanku. Aku pasti akan merindukanmu. Sebenarnya, Chen Yuan juga cukup menyukai Lin Ziluo, gadis ini bukan bohong. Jika bukan karena kakak laki-lakinya, Lin Yi,
yang sedikit dipukuli, Chen Yuan benar-benar tidak ingin berurusan dengan keluarga Lin. Baru saja turun dari atap. Saat ini, ponsel Chen Yuan tiba-tiba berdering. Itu Zhao Yuqi yang menelepon. Ini Yuqi, apakah kamu sudah kembali ke Seoul? Ya, aku baru kembali hari ini, kakak Chen Yuan, ada yang ingin kutanyakan padamu, bolehkah? Kata Zhao Yuqi dengan suara genit, ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Katakan padaku. Dia selalu merasa bahwa itu bukanlah hal yang baik. Bukankah hanya seminggu lagi sebelum Big Chat TV resmi diluncurkan? Untuk mempersiapkan peluncuran ini, perusahaan telah menginvestasikan hampir 1 juta pound yuan untuk biaya iklan baru-baru ini, dan menyewa bintang idola super populer Kun Kun Boy untuk membantu, dan platform juga menggali beberapa pembawa acara besar untuk melakukan siaran langsung pertama. Kami memiliki nomor ruang siaran langsung resmi, yang secara khusus menyewa tamu terkenal. Kakak Yuan, kamu bermain piano dengan sangat baik, bolehkah aku, jika waktunya tiba, mengundangmu untuk tampil? Pertunjukan, bukankah ini tentang menunjukkan wajahmu? Tidak terlalu bagus, Yuqi, kamu harus tahu bahwa aku sangat rendah hati, dan aku tidak ingin terlalu banyak terekspos di mata publik. Chen Yuan dengan sopan menolak. Saudara Yuan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menunjukkan wajahmu. Saat waktunya tiba, kau akan memainkan sebuah lagu piano, mengenakan topeng seperti raja penyanyi bertopeng, sehingga tidak ada yang akan mengenalimu. Kau akan tampil di pertunjukan itu. Jangan takut terbongkar, ini adalah pilihan terbaik, pikirkan saja. Baiklah kalau begitu. Chen Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, Zhao Yuqi berkata demikian, sepertinya tidak mudah untuk menolak. Hati Chen Yuan terlalu lembut, dia selalu tidak tahu bagaimana menolak permintaan seorang gadis. Bab 349. Setelah menutup telepon Zhao Yuqi, Chen Yuan membuka aplikasi perbankan dan masuk ke akun pribadinya. Benar saja, sejumlah besar 50 miliar telah ditambahkan ke akun pribadinya. Jumlah totalnya telah mencapai lebih dari 51 miliar. Belum lagi uang hasil menjilat anjing, dia sendiri sudah dianggap kaya. Dia memutuskan untuk menggunakan uang itu untuk membantu orang tuanya. Karena uang di akun pribadi tidak dibatasi oleh aturan menjilat anjing, uang itu dapat digunakan untuk siapapun yang diinginkan. Dia sendiri tidak terlalu ingin menghabiskan uang, dia bahkan tidak perlu membeli rumah atau mobil. Chen Yuan juga tidak terpikir untuk memulai bisnis. Untuk siapa lagi dia bisa menghabiskan uang ini selain untuk orang tuanya. Sekitar pukul 11 malam. Tepat setelah Xiao Ruoyu, Lin Ziluo, Yue Lingxuang, Zhou Ruoxi, dan Wang Mengmeng tertidur satu persatu. Ma Qiumei datang ke kamar Chen Yuan. Bu, sudah larut malam, kenapa ibu masih bangun? Chen Yuan bertanya dengan ekspresi bingung. Xiao Yuan, ibu ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Kata Ma Qiumei dengan serius. Ada apa? Benar, Bibi Chunhong berbicara denganku hari ini, dan ibu akan menjual rumah ini. Ah, oke, kenapa ibu menjual rumah ini? Chen Yuan sedikit bingung. Apakah ada masalah di rumah? Atau ibu kehabisan uang? Jika ada masalah, tidak perlu menjual rumah. Kamu semakin dewasa, dan sudah waktunya untuk memikirkan pernikahan di masa depan. Lingkungan keluarga kita memang seperti ini. Setelah bertahun-tahun, mungkin aku sudah menabung lebih dari 30 yuan untukmu, cukup untuk membeli mobil. Tapi jika kamu sekolah di Seoul, mereka yang lulus di masa depan kemungkinan besar akan tinggal di Seoul untuk bekerja. Seberapa mahal harga rumah di Seoul? Untuk membeli rumah baru, setidaknya 2 atau 3 juta. Setelah rumah dan kebun kita terjual, itu hampir cukup untukmu membeli rumah di Seoul. Terlebih lagi, Feitian Real Estate juga akan membayar kompensasi untuk 2 atau 3 unit perumahan komersial di kompleks perumahan. Aku sudah menghitungnya, setelah rumah baru yang dibayar oleh pengembang selesai dibangun, ayahmu dan aku akan berbagi rumah, dan kita akan membaginya, dan sisa uangnya akan disimpan untukmu membeli rumah di Seoul. Petik 2. Ma Qiumei berkata dengan tenang. Kali ini dia pulang ke kampung halamannya dan memikirkannya lama sekali. Dari patah hati di awal, perlahan mereda di akhir. Sekarang Chen Jianhong telah kawin lari dengan Tang Yun, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dirindukan. Lebih baik bercerai dan berpisah keluarga. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang budi. Rumah dijual, kebun dijual, dan semua orang memulai hidup baru sejak saat itu. Chen Yuan terdiam. Apa ini? Bibi, pelobi, di bawah Feitian Real Estate ternyata berhasil melakukan pekerjaan ideologis seperti ibunya sendiri. Dia bahkan berhasil menyelesaikan pekerjaan ideologis itu. Apa yang ibu rencanakan untuk menjual rumah sekarang? Dasar monyet. Takut kau tidak tahu, bos di balik Feitian Real Estate adalah anakmu, kan? Bu, mungkin ibu tidak tahu, anakku, aku sudah memulai bisnis sekarang, dan aku bisa menghasilkan uang sendiri.
Aku bisa menyelesaikan masalah pembelian rumah sendiri, jadi aku tidak perlu ibu mengkhawatirkannya untukku. Awalnya aku berencana membelikanmu villa. Berhenti membual, aku tidak tahu berapa berat badanmu. Kalau kau masih mau beli villa, beli saja roti. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Aku hanya datang untuk mendukungmu. 1 jam yang lalu, aku sudah bicara dengan ayahmu lewat telepon, dan dia sudah setuju. Kau tidak perlu khawatir soal ini. Kau hanya perlu belajar giat, dan cari pekerjaan yang bagus tahun depan. Setelah Ma Qiumei selesai berbicara, dia meninggalkan kamar Chen Yuan. Puff! Chen Yuan ingin muntah darah. Apakah ini yang disebut kesalahan sendiri? Dia tidak berusaha terlalu keras untuk menghalangi keputusan Ma Qiumei. Bahkan jika ibunya benar-benar menjual rumah itu ke Feitian Real Estate, dia tidak akan keberatan. Pikirkan baik-baik. Feitian Real Estate telah membeli semua lahan perumahan di seluruh desa, dan pasti akan didorong untuk membangun kembali dan melakukan pembangunan baru. Jika rumah-rumah lain dihancurkan, keluarga Chen Yuan akan tetap dirugikan, yang tampaknya agak mendadak. Tidak seperti manajemen pembangunan terpadu. Lagi pula, sebagian besar penduduk desa akan pindah ke komunitas baru, jadi bukankah keluarga Chen Yuan akan menjadi keluarga yang cemas? Mungkin dia harus membiarkan alam berjalan apa adanya dan tidak menghalangi keputusan Ma Qiumei. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, aku akan membeli villa baru untuk ibuku. 1 set di Seoul, 1 set di Shanghai, dan 1 set di Yanjing. Lebih baik membeli rumah dengan halaman dalam, atau membeli istana legendaris. Rasanya sangat eksklusif. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Lin Ziluo mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. Chen Yuan memasak sendiri dan membuatkan Lin Ziluo mie kering pedas yang unik. Mie kering pedas ini benar-benar berbeda dari mie kering pedas yang dijual di pasaran. Lin Ziluo makan 2 mangkuk penuh. Kak Chen Yuan, mie kering pedas buatanmu sangat enak. Ini mie kering pedas terbaik yang pernah kumakan. 10 kali lebih enak daripada buatan Kai Linji. Bagaimana kau membuatnya? Lin Ziluo memuji dengan penuh antusias. Jika bukan karena perutnya yang kecil, dia bisa makan 5 mangkuk besar. Ya, Kak, mie ini sangat enak. Wang Mengmeng juga mengangguk dengan antusias, seperti ayam yang mematuk nasi. Chen Yuan memasak sendiri, jadi dia membuat beberapa porsi lagi. Kebetulan Wang Mengmeng dan Lin Ziluo tinggal di kamar yang sama, jadi mereka cukup beruntung bisa mencicipinya. Meskipun mereka baru saling mengenal dalam waktu singkat, kedua gadis itu telah menjadi teman dekat. Setelah sarapan, mereka masih sedikit ragu. Lolo, aku akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu, Mengmeng, surat penerimaan universitasmu seharusnya sudah datang, apa pilihan pertamamu? Lin Ziluo tiba-tiba bertanya. Pilihan pertamaku adalah Universitas Fudan di Shanghai, dan aku sudah lulus ujian. Dalam 1 bulan, aku akan pergi ke Shanghai untuk belajar. Kebetulan sekali, aku juga di Fudan, ibu kota sihir. Jadi kita bisa bermain bersama lagi di masa depan. Lin Ziluo berkata dengan gembira. Benarkah? Hebat. Lin Ziluo dan Wang Mengmeng tidak pernah menyangka bahwa mereka diterima di universitas yang sama. Chen Yuan terdiam. Apakah prestasi akademik kedua gadis ini begitu bagus? Mereka semua diterima di Universitas Fudan. Itu semua untuk Wang Mengmeng, kudengar dia sangat suka belajar. Tapi Lin Ziluo liar dan kejam. Bagaimanapun dilihatnya, dia tidak terlihat seperti tipe orang yang bisa diterima di Universitas Fudan di kota sihir. Mungkinkah Wang bisa memutarbalikkan keadaan? Kakak Chen Yuan, mata macam apa yang kau miliki, apakah kau tidak percaya pada prestasi akademikku? Lin Ziluo berkata dengan marah. Aku percaya kau sangat pintar, apalagi Universitas Fudan, bahkan Universitas Huaqing, Universitas Yanda, itu bukan masalah. Chen Yuan sedikit emosional. Lin Ziluo dan Wang Mengmeng akan pergi ke Shanghai untuk bersekolah di masa depan. Bagi Chen Yuan, mengurus Seoul itu mudah. Jika kau pergi ke ibu kota sihir, langit tinggi dan kaisar jauh. Adikku secantik itu. Mungkin dia akan bertemu dengan bajingan di ibu kota yang sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Chen Yuan mengambil keputusan. Memanfaatkan waktu ini untuk mengajak Wang Mengmeng merasakan kehidupan mewah yang tak tertandingi, agar tidak mudah terpengaruh setelah pergi ke Shanghai. Chen Yuan selalu menganggap Wang Mengmeng sebagai adiknya sendiri. Bab 350. Lin Ziluo sudah pergi. Mengambil tugas yang dipercayakan Chen Yuan kepadanya, dia pergi. Dana 500 miliar diserahkan kepadanya, dan Chen Yuan menyatakan rasa amannya. Gadis ini baru saja mencapai usia dewasa, dia tidak tahu apa-apa, dia bertindak impulsif, tanpa mempedulikan konsekuensi, dan dia penuh dengan sifat boros. Di usia muda, orang sudah bisa tahu bahwa dia adalah seorang wanita boros. Chen Yuan berpikir dia memiliki potensi besar. Jika uang itu dibuang begitu saja, itu akan menjadi pemborosan waktu, dan dia sama sekali tidak peduli.
Yang disebut akuisisi lahan kota film dan televisi hanyalah alasan bagi Chen Yuan untuk menghabiskan uang. Apakah Chen Yuan peduli apakah proyek ini akan berhasil atau tidak? Kasihan. Aku benar-benar tidak peduli sama sekali. Tidak masalah apakah kau berhasil atau tidak, bagaimanapun, aku sudah menghabiskan uangku, jadi jangan kembalikan padaku. Satu-satunya kegembiraan yang tersisa bagi Chen Yuan sekarang adalah melihat jumlah uang yang dijilat anjing itu berkurang sedikit demi sedikit. Meskipun dia sudah menghabiskan uang secara gila-gilaan. Tapi setelah menghabiskan begitu banyak uang, dia bahkan belum menghabiskan 1/10.000 dari jumlah yang seharusnya dihabiskan untuk menjilat anjing. Sungguh gagal. Bahkan jika dia menghabiskan 100 miliar sehari, itu akan memakan waktu lebih dari 200 tahun. Jika Anda bisa menghabiskan 500 miliar sehari, mungkin dalam 50 tahun, Anda bisa menghabiskan semuanya. Tapi masalahnya adalah dia tidak memiliki begitu banyak barang konsumsi besar. Tidak mungkin menghabiskan 500 miliar setiap hari. Dan jika Anda menghabiskan terlalu banyak uang dalam waktu singkat, itu dapat menyebabkan inflasi, jadi Anda harus melakukannya perlahan. Ini sangat merepotkan. Ketika menghabiskan uang menjadi tujuan Anda, tetapi Anda tidak dapat menghabiskan semuanya. Siapa yang bisa memahami depresi dan kesedihan seperti ini? Mungkin hanya dengan pasangan yang perhatian seperti Yue Lingsuang di sekitarnya, hati Chen Yuan yang kesepian akan merasa sedikit terhibur. Orang-orang memang sangat rajin, rendah hati, dan patuh ketika melakukan sesuatu. Jika kau membiarkannya menghabiskan uang, dia akan menghabiskan uang, dan dia pasti tidak akan mengeluh padamu. Aku tidak akan pernah memikirkan cara menghasilkan uang dan menabung untukmu. Aku hanya akan fokus menyelesaikan beban keuanganmu. Terlebih lagi, dia juga menemukan cara lain, membuka lubang bagi Chen Yuan untuk menghamburkan uang, yang tampaknya tidak dapat ditutup dalam waktu singkat. Ini membuat Chen Yuan sangat senang. Sungguh bakat yang luar biasa. Harus diisi. Tanda seru. Tidak peduli berapa banyak karyawan yang direkrut Feitian Real Estate atau berapa banyak rumah dan tanah yang dibelinya, Chen Yuan tidak akan pernah memberlakukan batasan apapun. Jangan bilang kau hanya membeli lebih dari 20 kota di kota Tianmen, bahkan jika kau membeli seluruh provinsi Hubei, aku bahkan tidak akan mengerutkan kening. Siapa yang takut pada siapa? Pagi itu Chen Yuan mengantar Lin Ziluo pergi. Yue Lingsuang sudah menulis email dan mengirimkannya kepada Li Jiamu. Isi email tersebut adalah sebagai berikut. Tuan, saya telah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Tuan Yan, dan sangat mungkin saya telah berhubungan dengan rahasia inti dari keluarga Chaebol Chen. Menurut informasi yang secara tidak sengaja diungkapkan oleh Tuan Yan, tampaknya memang ada kekuatan keluarga yang sangat besar di belakangnya, dan kekuatan ini bersembunyi sangat dalam, dan saya belum mendeteksi petunjuk apapun sampai sekarang. Namun, kekuatan ini telah memberikan likuiditas yang sangat besar kepada Chen Yuan. Dia telah memberi saya lebih dari 60 miliar dana bola balik, menggoda saya, dan mencoba merusak tekad saya dengan uang, tetapi saya tidak goyah dari hati saya. Selama waktu ini, saya telah melakukan yang terbaik untuk membantunya memperoleh sumber daya tanah. Selain itu, dari sikapnya yang tidak keberatan, dapat dilihat bahwa Tuan Yan seharusnya tidak menyerah pada gagasan membangun kota film dan televisi di kota Tianmen. Dia telah merencanakannya, tetapi saya sedikit mengacaukan rencananya. Meskipun saya dapat membantunya mendapatkan tanah dan rumah lebih cepat, tanah yang saya beli tidak lengkap dan tidak dapat dihubungkan secara keseluruhan, yang hal ini tidak kondusif untuk pengembangan kota film dan televisi. Tuan muda dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bersatu dengan kekuatan Chaebol lainnya untuk merebut jalur hidupnya. Cukup ambil lahan di beberapa titik pusat perencanaan kota film dan televisi. Chen Yuan hanya bisa jatuh ke dalam dilema. Dia hanya punya dua pilihan, membeli lahan dengan harga puluhan kali lebih tinggi dari sebelumnya, atau menyerah pada pembangunan kota film dan televisi. Selain itu, begitu lahan yang diperoleh di kota Tianmen melebihi 30 mu, dia akan mengalihkan fokusnya ke kota Xiantao. Chen Yuan tidak bisa mengurus semuanya dari ujung kepala hingga ujung ekor. Jika dia mengembangkannya secara paksa, dia akan menderita kerugian besar. Dimengerti, tidak buruk, teruslah bekerja keras. Li Jiamu memberikan jawaban singkat kepada Yue Lingsuang. Meskipun hanya beberapa kata, ada gelombang pujian. Dengan kepribadian Li Jiamu yang biasanya keras, ini adalah situasi yang langka. Itu berarti dia memang telah disetujui oleh Tuan Muda atas pekerjaannya kali ini. Untuk sementara waktu, Yue Lingsuang tak pernah bosan menggali lubang untuk Chen Yuan. Setelah menghapus email itu, Yue Lingsuang tersadar. Hari ini dia harus pergi ke Feitian Real Estate untuk memberikan tugas. Saatnya gelombang ekspansi baru. Belum lagi, para bibi desa ini cukup pandai mencuci otak. Menurut cerita dari mulut ke mulut mereka, melalui pengalaman pribadi mereka, semakin banyak orang yang bersedia menjual rumah dan tanah mereka untuk mendapatkan subsidi kesejahteraan dari Feitian Real Estate. Kecepatan akuisisi lahan telah meningkat pesat. Karena mereka semua tetangga, pembicaraan mereka lebih dapat dipercaya.
Alasan utamanya adalah Anda memang telah menerima kompensasi dalam jumlah besar. Kontraknya cukup formal, karena banyak orang di desa telah menjualnya. Kemudian kita menjualnya bersama-sama, dan ketika kita pindah ke komunitas baru nanti, kita akan tetap bertetangga bersama. Tidak hanya itu. Ada alasan lain yang sangat penting. Itu karena Feitian Real Estate memberikan banyak rabat kepada para bibi ini. Mencapai 5,00%. Dengan kata lain, jika 50 rumah dan tanah terjual, komisi rabat bibi itu setinggi. Sungguh menakutkan. Berapa penghasilan mereka setahun dari bertani? Tidak pasti apakah dia bisa mendapatkan yuan. Sekarang jika Anda hanya membicarakannya, Anda bisa mendapatkan hingga yuan, yang seperti memungut uang. Saya mendengar bahwa ada seorang bibi di desa sebelah, karena dia biasanya memiliki hubungan baik dengan setiap rumah tangga di desa, dan semua orang mempercayainya. Pada akhirnya, dia menjual rumah dan tanah setelah dia mengatakan bahwa dia mengenal seluruh desa. Mendapatkan 200 juta dalam 3 hari. Hanya contoh yang menginspirasi. Tersebar dari mulut ke mulut. Tiba-tiba, semakin banyak orang bergabung dengan Departemen Lobby Real Estate Feitian. Dari wanita berusia 70 tahun hingga gadis remaja. Semua bisa bergabung. Karena departemen ini adalah departemen sementara, tidak ada pendirian tetap, dan tidak ada gaji pokok. Siapapun yang ingin melakukannya bisa melakukannya. Anda hanya perlu pergi ke Feitian Real Estate untuk mendaftar, dan Anda akan bisa mendapatkan sertifikat karyawan sementara. Sebagai karyawan sementara, Anda hanya perlu membuat poin dan menandatangani kontrak, dan Anda bisa langsung mendapatkan rabat. Inilah mengapa para bibi begitu tergila-gila. Ada jenis operasi sandiwara lain, yaitu, Anda pertama-tama bergabung dengan Feitian Real Estate, menjadi karyawan Departemen Lobby, lalu menjual rumah dan tanah Anda sendiri, dan Anda juga bisa mendapatkan rabat. Anda mengatakan bahwa menghasilkan uang ini untuk orang lain juga merupakan penghasilan, dan menghasilkannya untuk diri sendiri juga merupakan penghasilan, mengapa tidak menghasilkannya sendiri? Selain itu, ada beberapa orang yang benar-benar tidak ingin menjualnya, tetapi mereka tidak bisa menolak para bibi yang datang ke rumah setiap hari dan terus mencuci otak Anda. Dan satu demi satu datang, beberapa di antaranya adalah kerabat. Saya benar-benar tidak tahan. Semua orang tahu bahwa rumah Anda belum terjual. Jadi jika Anda tidak melakukan pekerjaan ideologis untuk diri sendiri, untuk siapa Anda akan melakukan pekerjaan ideologis? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.